Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin masuk pada bab ma yubahu minal ghibah, yaitu ghibah yang dibolehkan. Ini ghibah yang halal ya. Secara umum bahwasanya ghibah adalah dosa besar, namun dia dibolehkan kalau dalam kondisi darurat. Seperti kita tahu makan daging babi hukumnya haram, tapi kalau dalam kondisi darurat tidak bisa melanjutkan hidup kecuali dengan makan daging babi tersebut, maka silakan makan daging babi tersebut. Seperti seorang yang dalam kondisi safar tidak ada makanan kecuali makanan yang haram, maka dihalalkan makanan tersebut illa matturirtum, kecuali yang kalian dalam kondisi darurat, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagaimana dalam kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, bahwasanya darurat itu diperbolehkan sesuai dengan kadarnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Ketika seorang di tengah jalan kelaparan, kemudian tidak ada makan kecuali daging babi, jangan kemudian dia makan daging babi sampai kekenyangan, jangan. Artinya secukupnya, yang penting dia bisa melanjutkan hidupnya. Jadi demikian juga ghibah. Ghibah pun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu ghibah itu boleh, tapi dia sekadarnya. Jika telah tercapai tujuan syar'i yang kita inginkan, maka kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kapan berlebih-lebihan? Maka yang lebih itu kembali kepada hukum asal, yaitu dosa. Daging babi kalau dimakan dalam kondisi darurat boleh, tapi kalau berlebih-lebihan, yang berlebihan itu kembali kepada hukum asalnya. Maka kaidah mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Dalam al-qawaid al-fiqhiyah dikatakan darurat sesuai dengan kadarnya. Secara umum semua perkara yang maslahat yang tidak bisa dicapai kecuali dengan ghibah, maka dibolehkan ghibah. Semua kemaslahatan yang tidak bisa dicapai kecuali dengan ghibah, maka ghibah itu diperbolehkan. Saya bacakan perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala, kemudian saya terjemahkan insyaallah taala. I'lam annal ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'iyyin la yumkinul wusulu ilaihi illa biha. Ketahuilah bahwasanya ghibah itu diperbolehkan karena tujuan yang benar, yang syar'i, yang tidak mungkin sampai pada tujuan tersebut kecuali dengan ghibah, maka diperbolehkan. Wa huwa sittatu asbabin. Ada 6 sebab yang menjadikan ghibah diperbolehkan. 6 sebab. Yang pertama at-tadhallum. Tadhallum itu mengadu tentang kondisinya yang dizalimi, namanya tadhallum. Dia mengadu dia sedang dizalimi. Fa yajuzu lil mazlumi an yatadhallama ila sultani wal qadhi wa ghairihima mimman lahu wilayah. Maka boleh bagi orang yang dizalimi untuk melaporkan kepada sultan dengan menggibah orang yang menzaliminya. Si fulan telah menzalimi saya, ke sultan atau hakim atau selain mereka yang memiliki kekuasaan. Au qudratun ala insafihi min zalimihi, atau orang yang mampu untuk menghilangkan kezaliman atau mengambil hak dari orang yang menzaliminya. Fa yaqulu zalamani fulanun bikadza, maka dia boleh ngelapor dengan berkata sungguhnya si fulan telah menzalimiku, dia telah begini. Ini boleh. Ini ghibah yang diperbolehkan, tapi tidak ungkapkan di medsos, enggak. Curhat di medsos, masalah rumah tangga, curhat di medsos, dibikin status, ini ghibah yang berlebihan. Kita bilang kalau ghibah berlebihan jadi apa? Haram. Tapi kalau dia bilang ke orang yang bisa menasihati suaminya, atau dia dizalimi dilapor ke polisi, terbatas sesuai dengan keperluan, itu boleh. Jadi kaidahnya ghibah itu boleh tapi tidak boleh berlebihan. Tidak seperti zaman sekarang ya, suami istri ribut kemudian saling serang menyerang di mana? Di medsos dan status. Tidak ada hakim yang menyelesaikan. Subhanallah. Nanti terkadang berujung dengan perceraian. Waliyadzubillah. Demikian. Kalau tidak suka ya cerai, enggak usah bongkar-bongkaran aib ya di dunia maya ya. Kemudian yang kedua,
al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Minta tolong untuk merubah kemungkaran atau menghilangkan kemungkaran. Wa raddil 'asi ila shawab, dalam rangka untuk mengembalikan pelaku maksiat kepada kebaikan. Fa yaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkar fulanun ya'malu bikadza. Maka dia berkata kepada orang yang diharapkan bisa menghilangkan kemungkaran, dia bilang sungguhnya si fulan melakukan demikian. Dia gibah si fulan, dia gibah tukang pelaku maksiat tersebut agar orang ini menghentikan kemungkaran yang dilakukan oleh si fulan tersebut. Fasjurhu anhu wa nahwa dzalik, maka hentikanlah dia dari maksiatnya dan yang semisal ini. Wa yakunu maqsuduhu tawassul ila izalatil munkar. Fa illam yaqsid dzalik kana haraman. Maka dia melapor kepada orang tersebut yang diharapkan bisa menghilangkan kemungkaran si fulan tadi, tujuannya agar kemungkaran hilang. Bukan tujuan yang lain. Kalau dia punya tujuan lain, maka haram. Contohnya dia hasad, contohnya dia jengkel karena enggak. Tapi dia ingin kemungkaran tersebut berhenti. Maka ini halal, ghibah yang halal. Karena tidak mungkin diberhentikan kecuali diceritakan siapa yang melakukan kemungkaran tersebut. Kondisi ketiga yang dibolehkan untuk menggibah adalah istifta, ketika minta fatwa. Fayaqulu lil mufti, maka dia berkata kepada mufti, "Zalamani abi wa akhi au zauji au fulan bikadza." Sungguhnya ayahku telah mendolimiku. Dia gibah bapaknya. Atau dia berkata, "Saudaraku telah menggibahku." Saudaraku telah mendolimiku, dia menggibah saudaranya. Atau dia berkata, "Suamiku telah mendolimiku." Berarti dia menggibah apa? Suaminya. Au fulanun bikadza, atau si fulan telah mendolimiku. Dia bagaimana hukumnya? Fahal lahu dzalik? Ya. Apakah saya boleh begini karena dia telah mendolimiku? Ini dia bertanya, bukan untuk menghilangkan, tapi dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Misalnya seperti seorang istri didolimi oleh suaminya, dia datang kepada ustaz, suamiku begini, saya mesti bagaimana? Ya. Boleh atau tidak? Boleh, ya. Dia sebutkan kezaliman yang dia rasakan untuk mencari solusi. Ya. Ini dia berfatwa. Atau hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya. Tapi bukan tulis di medsos, ya. Wa ma tariqi fil khalas minhu, bagaimana cara saya bisa menghindari kezaliman tersebut? Wa tahsili haqqi, bagaimana saya bisa mendapatkan hak saya? Wa daf'i dzulm, bagaimana saya bisa menolak kezaliman tersebut? Ini pertanyaan semua ditanyakan kepada mufti. Dengan terang-terangan dia menyebutkan suamiku mendolimiku, ayahku mendolimiku. Ini tidak ghibah yang diperbolehkan. Wa nahwi dzalik. Fa hadza jaizun lil haja. Ini diperbolehkan karena ada keperluan. Walakinnal ahwata wal afdala an yaqul ma taqulu fi rajulin aw syakhsin aw zaujin kana min amrihi kadza. Tetapi yang lebih afdal dan lebih hati-hati, dia tidak usah sebut nama. Dia bilang, "Ustaz, bagaimana hukum kalau ada istri yang diginikan suaminya? Bagaimana hukum kalau ada seorang anak yang dizalimi oleh bapaknya?" Ini lebih hati-hati tanpa menyebutkan dirinya, ya. Tanpa menyebutkan apa? Dirinya. Tapi kalau dia menyebutkan dirinya dan bapaknya juga boleh, enggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Tapi kata Nawawi rahimahullahu taala, lebih bagus dia ngomong gitu, "Ma taqulu fi rajulin aw syakhsin aw zaujin kana min amri kadza." Fa innahu yahsulu bihil gharadu min ghairi ta'yin. Maka dengan demikian tujuan dia untuk bertanya, dia telah mendapatkan jawabannya tanpa harus menyebutkan person-personnya. Wa ma adzalik fa ta'yinu jaizun kama sanadhkuruhu fi hadithi Hind insyaallah taala. Meskipun demikian, kalau dia pun menyebutkan person-personnya tidak jadi masalah karena diperbolehkan sebagaimana dalilnya dalam hadis Hind binti Utbah, akan datang penjelasannya. Kalau bisa tidak sebut nama bagus, tapi kalau harus sebut nama tidak jadi masalah. Kenapa? Karena terkadang kalau tidak sebut nama, tidak sebut siapa-siapanya, mungkin sang mufti atau sang ustadz yang ditanya tidak bisa memberi jawaban yang lebih sempurna. Tapi kalau dia tahu kamu ya, nah tentunya dia tahu, oh, kamu yang ada masalah, sehingga dia bisa memberi jawaban yang lebih pas karena dia tahu siapa person-personnya yang bermasalah tersebut. Kemudian yang keempat yang diperbolehkan ghibah, tahdhirul muslimin minasyarri wa nasihatuhum wa dzalika min wujuh. Memperingatkan kaum muslimin dari keburukan, mentahdzir kaum muslimin dari keburukan yang ada, memperingatkan, hati-hati. Ini ada beberapa bentuk. Bentuk pertama adalah jarhul majruhin minar ruwat wasyuhudi wa dzalika jaizun bi ijma'il muslimin bal wajibun lil hajah.
seperti para ahli hadis yang menyebutkan tentang para perawi-perawi hadis. Ini perawi hadisnya dhaif. Ini perawinya kadzdzab, pendusta. Ini berubah hafalannya di akhir hidupnya. Ada penyebutan tentang para perawi-perawi tersebut, disebutkan keburukannya karena ini demi kemaslahatan untuk mengetahui hadisnya sahih atau hadisnya apa? Dhaif. Jadi kita menggibah atau para ahli hadis, para ulama menggibah para perawi tadi karena ada kemaslahatan, bahkan hukumnya wajib. Kalau tidak dijelaskan para perawi ini, nanti akan hadis-hadis dusta diterima, hadis-hadis palsu diterima, maka harus dijelaskan tentang rawi-rawi yang bermasalah ini agar bisa dibedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Demikian juga kalau seorang menjadi saksi, terjadi kriminal atau jadi apa, ada seorang jadi saksi, ternyata saksi ini bermasalah, dia harus sampaikan ini saksi enggak benar, ini orangnya begini fasik, tidak bisa jadi saksi. Boleh. Kalau tidak dia sebutkan maka akan ada yang dizalimi, maka hukumnya bisa jadi wajib, bukan gibah yang boleh lagi, gibah yang apa? Wajib. Bal wajib, kata Nawawi, bal wajibun lil hajah, bahkan wajib, bukan cuma boleh. Karena kalau tidak dia utarakan, maka hadis palsu akan diterima oleh masyarakat. Kalau dia tidak utarakan, maka ada saksi palsu menjadikan orang terzalimi. Bisa jadi orang dibunuh gara-gara saksi palsu. Datang saksi, kami melihat dia telah membunuh si fulan. Wah, ngeri. Ternyata saksinya palsu atau saksinya semua pendusta. Maka dia harus sampaikan. Kalau dia enggak sampaikan, dia dosa. Yang kedua, contoh yang lain dalam rangka menjelaskan keburukan orang demi kemaslahatan, al-musyawaratu fi musaharati insanin aw musyarakatihi aw ida'ihi aw muamalatihi aw ghairi dzalik aw mujawaratihi wa yajibu 'alal musyawar an la yukhfi halahu bal yadhkurul masawi allati fihi bi niyyatin nasihah. Di antaranya musyawarah. Kalau ada minta musyawarah bagaimana pendapatmu tentang si fulan, ini kita harus hati-hati. Dan saya sering ditanya, saya pernah ditanya telepon, Ustaz, ini ada orang, saya ada proyek sama dia puluhan miliar. Bisa jadi sampai 200 miliar, saya lupa, pokoknya banyak sekali. Ustaz tahu si fulan ini enggak? Wah, repot ini. Saya dapat persen enggak? Ratusan miliar per persen, 500 juta lumayan kan? Saya bilang, saya tahu dia sekedar cuma ini. Tetapi saya dengar dia ada masalah dengan si fulan, kamu cek sendiri. Adapun dengan saya dia sangat baik. Saya tidak pernah dibohongi, bahkan saya kadang-kadang dibantu oleh dia, selesai. Saya harus jujur. Enggak boleh karena mungkin dia pernah kasih saya parcel kemudian saya bilang, oh dia baik sekali, padahal enggak baik, enggak boleh. Harus jujur. Bahkan bisa hukumnya wajib. Kalau enggak bisa terjadi transaksi ratusan miliar, di balik itu ternyata terjadi penipuan atau yang lainnya. Di antaranya musyawarah ketika ada orang ingin menikah. Fi musaharati insan. Ada seorang melamar putrinya, ada seorang melamar adiknya, maka dia tanya, Ustaz kenal si fulan enggak? Dan saya juga pernah ditanya seperti itu. Jika ada Ustaz telepon saya, Ustaz Firanda, iya. Ini ada anak Madinah namanya fulan. Ustaz kenal atau tidak? Kenapa dia mau menikah sama fulana? Menurut Ustaz bagaimana? Wah, ini repot juga ini. Keputusan di tangan saya, jadi atau tidak? Wah, ngeri juga ini. Percuma jadi tidak tapi enggak ada persenan. Dan orang itu tidak tahu bahwasanya keputusan nikah dia dulu di tangan saya. Dia tidak tahu. Sampai sekarang dia tidak tahu. Saya bilang lanjut. Nah. Artinya kadang-kadang kita ditanya dan kita harus memberi informasi sesuai dengan yang tidak boleh kita tutupi. Atau musyarakatihi. Ada orang bertanya tadi untuk musyarakah, untuk apa kerja bareng, itu juga ditanya. Gimana si fulan? Harus dijelasin, enggak boleh diam-diam. Au idai, atau dia ingin nitip barang di hartanya kepada si fulan, ida ya. Dia ingin nitip, boleh kasih tip si fulan. Dia amanah enggak kalau si tip barang ini? Seperti itu. Au muamalati, kadang bermuamalah, au ghairihi, au ghairi dzalik. Au mujawaratihi, atau ingin bertetangga dengan dia. Itu si fulan sudah punya rumah di kompleks itu. Enak enggak jadi tetangga sama dia? Kamu kenal dia enggak? Oh iya, dia tuh baik. Saya dulu pernah bertetangga sama dia, tiap hari ngirimin makanan. Oh, udah semangat. Oh, jangan itu parah itu, tetangga itu parah itu. Mulutnya enggak bisa direm ya. Ngomongin orang terus. Kalau sudah bertamu rumah kita, dia nyebutin kejelekan-kejelekan kita ke luar. Jadi kita harus jujur menyampaikan tentang orang tersebut. Maka kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wajib bagi orang yang diminta musyawarah
untuk tidak menyembunyikan kondisi orang tersebut. Jadi wajib, tidak boleh, bukan ini ghibah jadi wajib, bukan cuma apa? Boleh. Jadi sebenarnya kalau kita bikin judul bukan cuma ghibah yang dibolehkan, itu ghibah yang dibolehkan dan ghibah yang diwajibkan. Ini hukumnya wajib, dia harus jelaskan, tidak boleh disembunyikan. Kalau ada keburukan, dia harus jelaskan dengan niat nasihat, bukan niat dendam ya. Bukan oh kebetulan itu memang dia kurang ajar, dia pernah bohongin saya, enggak lah. Memang kita nasihati, ini begini, saya pernah muamalah sama dia, dia pernah ngibulin saya, pernah. Lo ada orang pernah kerja di apa sama saya lah, apa saya ada kerjaan, saya minta tolong dia. Terus ada hitung-hitungannya. Bikin pagar rumah atau apalah ya. Intinya bikin. Habis itu ya saya bayar bahkan lebih. Ternyata dia enggak benar kerjanya, tapi saya sudahlah. Ternyata dia jual nama saya yang bangun ininya Ustaz Firanda. Hanya tipu orang 300 juta. Ya, orang itu saya baru tahu belakangan cerita sama saya. Ustaz, saya percaya karena dia bilang dia bangun rumah Ustaz. Iya, dia juga ngibulin saya. Cuma saya dikibulin enggak banyak-banyak seperti ente. Saya paling beberapa juta aja, ke ente 300 juta, banyak kali dikibulin. Intinya seperti gini, kalau kita diamin menjalar ya. Mungkin dia fotoan sama saya, mungkin dia ini di rumahnya lagi kerja, ya bener lah. Orang langsung benerin ya. Jadi kalau ditanya ya kita harus jelasin, tidak boleh kita sembunyikan. Demikian juga di antara bentuk kita memberi peringatan kepada masyarakat tentang keburukan seorang, di antaranya kita Imam Rahimahullah berkata, "Idza ra'a mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi' aw fasiqin ya'khudhu anhu al-ilm." Jika engkau melihat seorang yang belajar fikih ya, sering pergi ke ahlul bidah, belajar sama ahlul bidah, atau pergi ke orang yang fasik untuk ngambil ilmu, ini dia kayaknya orang alim tapi ini dia fasik, ini orang fasik. Penampilan aja kalau lagi di masjid kelihatannya orang alim, tapi dia itu fasik. Dia itu gini. Nah, kamu jangan ambil ilmu sama dia. Harus diberi peringatan, enggak boleh didiamin. Didiamin ya. Atau mubtadi, orangnya kelihatannya sunnah, ternyata dia ahlul bidah, dia suka melakukan bidah-bidah gini. Kamu jangan ambil dari hati-hati. Ini harus dikasih tahu, enggak boleh dibiarkan. Karena kalau mutafaqih yang penuntut ilmu ini ngambil bid'ah dari orang ini akan tersebar. Maka harus diingatkan. Wa khafa an yatadarrara al-mutafaqihu bidzalik, dan dia khawatir yang belajar ilmu agama tersebut bisa mendapat mudarat. Fa alaihi nasihatuhu bi bayani halihi, maka hendaknya dia wajib bagi dia untuk menjelaskan kondisi guru tersebut yang merupakan guru mubtadi ahlul bid'ah atau guru orang yang fasik. Bi syarti an yaqsidan nasiha, dengan syarat memang dia tujuannya memberi nasihat. Wa hadza mimma yughlatu fihi, dan ini banyak orang yang salah di sini. Salahnya di mana? Waqad yahmil mutakallimu bidzalika al-hasadu wa yulabbisu syaitanu alaihi dzalik wa yukhayyalu ilaihi annahu nasihatun falyutafattan lidzalik. Banyak orang salah ini ketika dia ngomongin dai yang lain karena dai tersebut terjun dalam ghibah, ternyata dia ngomongin dai tersebut bukan karena nasihat tapi karena hasad. Hati-hati kalau dia ngomongin tentang dai tersebut karena hasad, dia dosa. Tapi kalau dia tujuannya nasihat, dia berpahala, ghibah yang wajib. Misalnya ada dua dai, satunya dai sunnah, satunya mungkin dai sunnah tapi suka melakukan bid'ah. Ternyata sunnah yang suka melakukan bid'ah pengikutnya banyak. Karena namanya bid'ah kan banyak yang suka. Pengikutnya banyak. Ternyata yang sunnah ini hasad sama dia. Ketika ditanya, boleh enggak saya ngaji sama itu? Oh, enggak boleh, tapi dia ngomongnya bukan karena nasihat, tapi karena apa? Hasad, dosa, enggak boleh. Kalau nasihat ya dia begini tapi dia ada begini-begini, kamu waspada. Dia punya bid'ah begini-begini. Ya, tapi kalau dia karena hasad, maka dosa. Imam Nawawi ingatkan, tujuannya dengan syarat memberi apa? Nasihat, bukan karena hasad kepada dai bid'ah tersebut, pelaku bid'ah tersebut. Enggak boleh. Ini yang seperti kadang dilema ya, kadang-kadang dilema seperti ini. Kita mau jelasin bagaimana, enggak juga gimana, serba salah ya. Taib. Wa minha, di antara bentuk memberi peringatan, ini masih yang keempat model-modelnya, an yakuna lahu wilayatun la yaqumu biha ala wajhiha. Ini contoh. Seorang diberi kekuasaan
Misalnya dia Pak Lurah atau dia Pak RT atau dia camat atau dia bupati, ya. Ternyata dia tidak mengerjakan tugas sebagaimana mestinya. Imma bi alla yakuna salihan laha. Memang dia tidak pantas jadi pemimpin tersebut, pejabat tersebut. Wa imma bi ayyakuna fasiqan, ternyata dia fasik, misalnya mencuri, korupsi dan yang lainnya. Korupsi atau suka berzina dan yang lainnya. Au mughaffalan, orangnya lalai, ya. Mudah dibohongi dan yang lain, tidak pantaslah. Wa nahwa dzalik fayajibu dzikru dzalika liman lahu alaihi wilayatun 'amma liyuzilahu. Atau kekurangan-kekurangan yang semisal ini yang tidak pantas untuk menjadi pejabat yang ngurusi kaum muslimin, maka hendaknya dia sampaikan hal ini kepada penguasa yang lebih tinggi, yaitu kepada dalam hal ini presiden misalnya, dalam hal ini adalah raja, agar orang ini diganti. Wa yuwalli man yasluh, dan akhirnya penguasa ini menggantikan pejabat yang lebih pantas. Au ya'lam dzalika minhu liyu'amilahu bimuqtadha halihi, atau paling tidak sang penguasa tahu kondisi orang ini seperti ini, maka dia bisa menyikapi orang ini sesuai dengan kemaslahatan. Gimana menyikapi pejabat? Kita enggak bisa lengserin, tapi gimana menyikapinya? Misalnya proyeknya dikurangi, misalnya kerjaannya dikurangi karena dia ternyata tidak bisa dilengserkan dengan mudah. Ya. Dan harus disikapi dengan sikap yang pas. Wala yaktarru bihi, agar dia tidak terpedaya dengan pejabat ini, ternyata kelihatannya manis, ternyata di baliknya banyak kekurangan. Wa ayyas'a fi an yahussahu 'alal istiqamah au yastabdila bihi, atau sang penguasa menasihatinya agar dia bisa kembali lurus, atau dia berusaha untuk mengganti pejabat ini. Tapi intinya ini menyampaikan tentang kekurangan pejabat kepada penguasa yang lebih tinggi agar bisa mengontrol orang ini. Seperti kalau di pemerintahan, gubernur, di bawah gubernur banyak pegawai. Boleh laporin ini begini, tolong Pak diperhatikan, ini dia ternyata dia begini, bantuan Bapak tidak sampai kepada kami. Wajib laporin. Kalau enggak banyak masyarakat yang mendapat apa? Mudarat. Tapi ngelaporinnya kepada orang yang bisa mengotak-atik dia, bukan sembarangan. Yang kelima, ghibah yang dibolehkan. An yakuna mujahiran bi fisqihi au bi bid'atihi. Kal mujahir bi syurbil khamr, seorang yang terang-terangan menampakkan kefasikannya atau menampakkan kebid'ahannya, seperti orang yang terang-terangan minum khamr, terang-terangan melakukan bid'ah, musadaratin nas, mengambil harta orang misalnya, aw akhdhil maqsid, benar-benar malakin orang, jibayatil amwal zulman, atau ngambilin harta dengan cara kezaliman, ya. Tugasnya misalnya ngambil zakat tapi ternyata berlebih-lebihan. Wa tawallil umuril batilah, atau ngurusi perkara-perkara yang batil. Fa yajuzu dzikruhu bima yujahiru bihi, maka boleh menyebutkan, menggibah orang ini pada perkara yang dia melakukannya, yang dia terang-terangan. Misalnya gini, ada seorang minum khamar terang-terang, si fulan minum khamar itu, kita boleh gibahin dia karena enggak perlu kita tutupin, dia sendiri bongkar. Enggak perlu kita tutupin karena dia bongkar. Tapi kita enggak boleh ceritain yang lain. Dia juga istrinya begini, anak enggak boleh. Enggak boleh. Kita hanya boleh gibah pada poin itu. Kenapa? Karena itu dia yang terang-terangan di situ. Adapun maksiatnya di rumah, mungkin dia nonton apa, itu enggak boleh kita ceritain. Karena dia tidak terang-terangan. Lain halnya kalau tadi ada yang minta nasihat, boleh enggak saya nikah dengan dia? Kita harus bongkar-bongkaran. Tapi kalau enggak, ya maka kita hanya fokus pada kemaksiatan yang dia terang-terangan melakukannya. Boleh. Dia itu ini, dia itu boleh. Karena dia terang-terangan melakukannya. Dia sendiri tidak malu. Maka tidak mengapa kita menggibahinya. Tapi di luar daripada itu enggak boleh. Wa yahrumu dzikruhu bi ghairihi minal uyub. Tidak boleh menyebutkan aib-aibnya yang lain selain yang dia lakukan secara terang-terangan. Illa an yakuna li jawazi sababun akhar mimma dzakarnahu, kecuali ada sebab yang lain, seperti tadi orang ingin nikah, tanya gimana nikah sama dia, kita boleh bongkar aibnya yang lain. Saya ingin kerja sama dia, kita boleh bongkar aibnya yang lain selain apa yang dia lakukan secara terang-terangan. Paham ibu-ibu? Ini yang penting ibu-ibu, karena yang suka gibah ibu-ibu ini. Harus ada kaidah-kaidah dalam bergibah, jangan sampai berlebihan. Karena gibah itu asalnya daging babi, boleh secukupnya. Lebih dari itu daging babi lagi, haram lagi. As-sadisu, yang keenam,
at-ta'rif dalam rangka mengenalkan. Orang bingung yang mana ini, maka kita boleh menyebutkan aibnya dalam rangka kita kenalkan. Fa idza kana al-insanu ma'rufan bilaqabin. Jika ada seorang terkenal, masyhur dengan lakopnya, dengan gelarnya, tapi gelarnya tersebut ada cacat seperti Al-A'mash. Al-A'mash ini kalau enggak salah namanya perawi hadis namanya Sulaiman bin Mihran kalau enggak salah. Saya juga lupa, sudah lama enggak menyampaikan. Kalau enggak salah Sulaiman bin Mihran, Al-A'mash ini artinya orang yang matanya terganggu penglihatannya. Tetapi dia dikenal dengan panggilan tersebut, maka tidak mengapa dia tidak merasa tersinggung ketika disebut dengan Al-A'mash. Maka para ulama mengatakan Abdurrahman bin Mihran Al-A'mash. Ya, Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Ya, seperti itu. Kemudian satunya Al-A'raj. Al-A'raj artinya kakinya pincang. Kalau enggak salah Abdurrahman bin Hurmuz, saya lupa juga saya. Ini ada namanya tertentu tapi dia dikenal dengan Al-A'raj. Abdurrahman yang mana? Al-A'raj, Abdurrahman yang pincang. Ini perawi hadis thiqah. Tapi dia dikenal dengan gelarnya yang di situ ada aibnya, tapi tujuan menyebut aib tersebut bukan untuk mengejeknya tapi untuk menjelaskan si fulan itu loh. Misalnya, kamu kenal Agus enggak? Ya, Agus yang mana? Agus di sini ada dua, ada yang gembrot sama yang kurus. Yang mana? Yang gembrot ya. Yang gembrot ada dua. Yang matanya buta sama yang tidak, yang mana? Yang buta ada dua. Ini gibah terus, tapi ini bukan untuk menghina tapi untuk apa? Menjelaskan mananya. Kalau ada niat menghina maka itu dosa. Tapi kalau dalam rangka untuk menjelaskan yang mana tidak jadi masalah. Seperti ini. Wal asam yang tuli, wal a'ma yang buta, al ahwal. Ya. Ini juga perawi hadis al ahwal. Ya. Wa ghairihim dan yang lainnya. Jaza ta'rifuhum bidzalik, maka tidak mengapa menyebut aib-aib yang merupakan gelar mereka dalam rangka untuk memaksudkan maksudnya ini. Wa yahrumu itlaqu ala jihati tanaqqus, dan tidak boleh menyebutkan gelar-gelar tersebut dalam rangka untuk menghina atau merendahkan. Walau amkana ta'rifu bi ghairi dzalik kana aula. Kalau bisa menyebutkan person tersebut tanpa menyebutkan aibnya itu lebih utama. Kalau bisa. Agus yang mana? Itulah Agus yang, jangan bilang gemuk sama yang kurus. Agus yang rumahnya di situ apa yang sini? Waduh, saya enggak tahu rumahnya. Ya. Sebutkan yang lain, Agus yang orang Jawa atau orang Lampung? Aduh, saya enggak tahu sukunya. Akhirnya gembrot apa yang kurus? Ya, yang gembrot. Nah, itu baru. Ini terpaksa. Kalau bisa tanpa menyebutkan aibnya, itu lebih baik. Tapi kalau enggak ada jalan lain kecuali nyebutin aibnya, bukan rangka untuk menghina, tidak jadi masalah. Fahadihi sittatu asbabin dzakaraha al-ulama'u wa aktsaruha mujma'un alaihi. Inilah 6 sebab yang para ulama sebutkan dibolehkan ghibah, dan kebanyakannya adalah perkara yang ijma'. Wa dalailuha minal ahadithi sahihati masyhurah. Adapun dalilnya dari hadis-hadis yang sahih masyhur, banyak dalilnya. Fa min dzalik, di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan bolehnya 6 perkara ini adalah sebagai berikut ini. Kemudian Imam Nawawi pun menyebutkan hadis-hadis tersebut. Coba ibu-ibu diulang 6 apa aja? Yang pertama, ya, tadzallum, melaporkan orang yang menzalimi. Yang kedua, minta tolong untuk menghilangkan apa? Kemungkaran. Yang ketiga, istifta, bertanya, minta fatwa karena ada masalah. Yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari keburukan karena ada maslahat juga. Yang kelima, dia terang-terangan melakukan kefasikannya. Yang keenam, dalam rangka untuk mengenalkan. Tapi mulailah Imam Nawawi menyebutkan dalil-dalil akan 6 perkara tersebut sebagaimana berikut ini. Saya akan jelaskan secara ringkas. Insyaallah waktunya cukup. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha anna rajulan ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang laki minta izin untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan assalamualaikum, bisa dengan qara'ul bab, ketuk pintu. Intinya ingin masuk. Maka faqala Rasulullah SAW berkata, "Idzanu lahu bi'sa akhul ashirah." Izinkan dia untuk bertemu denganku. Sungguhnya dia adalah orang yang terburuk di keluarganya, atau dia adalah orang yang terburuk di sukunya, atau dia adalah orang yang terburuk di kabilahnya. Rasulullah bilang, izinkan Rasulullah menggibah dia. Rasulullah menggibah dia atau tidak? Rasulullah bilang dia orang terburuk di kampungnya atau di asyirah, maksudnya di kerabatnya atau di kabilahnya.
Ihtajja bihi al-Bukhari, kata Imam Nawawi, ihtajjal bihi Bukhari fi jawazi ghibati ahli al-fasadi wa ahli raib. Ahli raib ya. Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini tentang bolehnya menggibahi orang yang suka melakukan kerusakan, ya, yang bisa menimbulkan hal yang tidak kita sukai, yang bikin meragukan hal-hal yang berbahaya. Ya, ini boleh. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada Aisyah agar Aisyah tidak terpedaya. Kelihatannya orang ini soleh, tapi ternyata dia orang yang buruk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, izinkan dia. Rasulullah SAW ngomong lemah lembut dengan dia, tapi Rasulullah mengatakan, bi'sa akhul ashirah. Dia adalah orang yang buruk. Maka kalau tidak salah dalam sebagian riwayat, Aisyah bertanya, engkau tadi mengatakan demikian. Ya. Tapi waktu ketemu Rasulullah SAW apa? Senyum-senyum ya. Tapi Rasulullah SAW jelaskan, nanti akan mungkin saya bacakan hadisnya, bahwasanya syarrun nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittaqa fuhsyi. Kata Rasulullah SAW, seburuk-buruk orang kedudukannya, kedudukan yang terburuk seseorang pada hari kiamat adalah orang di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara untuk menghindari keburukan lisannya. Untuk menghindari keburukan apa? Lisannya. Jadi tidak mengapa kalau ada orang terkenal rusak akhlaknya, kita sebut ini orang rusak akhlaknya. Tidak apa-apa. Ini orang ini mulutnya ember ya. Itu ibu mulutnya ember, hati-hati. Boleh terkenal dia terkenal. Di antara buktinya enggak ada yang main sama dia. Siapa yang main sama dia pasti ribut. Pasti ribut. Dan dia selalu merasa dia yang benar, semua satu dunia orang salah semua. Orang begini begitu sifatnya dia enggak merasa salah. Setiap orang yang nempel sama dia pasti ribut, enggak cocok. Dan dia merasa semua orang di dunia salah, dia yang benar. Artinya tidak ada yang mau main sama dia. Kalau ada perkumpulan, dia tidak diharapkan kehadirannya. Kalau dia tidak hadir, semua pada senang. Ini ciri-cirinya. Ada yang orang kayak gitu di sini? Ada, cuma tidak ngaku. Tidak merasa. Biasanya ya. Ini orang paling buruk pada hari kiamat kelak. Ditinggalkan oleh masyarakat karena tidak suka dengan mulutnya ya. Di grup bikin masalah, di kajian bikin masalah, ya. Ada perkumpulan bikin masalah. Orangnya itu-itu aja, ibu itu, udah. Ini kalau digibahi, kalau ada perlu enggak ada masalah, tidak apa-apa. Ya. Hati-hati itu ibu, jangan kau gaul sama, jangan komen sama dia. Jangan. Seperti Rasulullah SAW sebutkan, idzanu lahu bi'sa akhul ashirah. Dan di sini dalil. Ketika orang itu masuk, Rasulullah SAW ternyata ramah sama dia. Ya, ini dalam hadis, saya bacakan hadisnya. Lengkap. Anna rajulan ista'dzana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala idzanu lahu bi'sa'ul akhirah. Kata Aisyah, ada seorang minta izin ketemu Nabi, maka Nabi komentar, izinkan dia masuk. Sungguhnya ini orang paling buruk di kerabatnya. Dalam riwayat yang lain, falamma dakhala alana lahul kalam. Ketika orang tersebut masuk menemui Nabi, Nabi bicara halus dengan dia. Setelah orang itu pergi, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kulta alladhi kulta, thumma alanta lahul kalam." Tadi engkau bilang dia begini-begini, terus ternyata ketika ketemu engkau malah lemah lembut sama dia. Aisyah tanya, tadi kau sudah mencela dia orang yang buruk. Ketika ketemu engkau, kenapa Anda malah berbicara lembut sama dia? Qala ai Aisyah. Maka Rasulullah jelaskan, "Inna syarran nasi man tarakahun nas." Sungguhnya orang terburuk adalah orang yang ditinggalkan oleh teman-temannya. Awadahu ittiqa fuhsyih, karena takut dengan lisannya. Ya. Kata Nawawi rahimahullahu taala mensyarah hadis ini, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yubayyina halahu liya'rifahu an-nas wa la yaktar bihi man lam ya'rif halahu. Rasulullah SAW ingin menjelaskan kondisi orang ini agar orang-orang tidak terpedaya dengan mungkin penampilannya, terpedaya dengan mungkin statusnya, terpedaya dengan profilnya yang indah, terpedaya dengan jilbabnya, dengan cadarnya, terpedaya dengan jenggotnya. Maka Rasulullah jelaskan supaya orang yang tidak tahu kondisinya bisa tahu.
Ini ghibah yang dibolehkan. Dan ini menunjukkan bolehnya al-mudarat, tidak boleh al-mudahan. Apa itu mudarat, al-mudahana bedanya? Mudarat adalah seorang yang mengorbankan sebagian atau melakukan sebagian perkara duniawi untuk kemaslahatan dunianya atau kemaslahatan agamanya. Seperti Nabi SAW lemah lembut sama dia, tapi demi kemaslahatan agama. Mungkin kalau Nabi omelin dia mungkin terjadi apa-apa, maka Nabi SAW lemah lembut dengan dia kemaslahatan supaya semoga siapa tahu dia berubah di kemudian hari. Siapa tahu dia melihat kelembutan Nabi, dia bisa juga lemah lembut perkataannya. Karena dia mulutnya apa? Mulutnya enggak enak. Maka Nabi tidak menjelaskan kepada dia secara terang-terangan karena ada kemaslahatan. Ini namanya mudarat. Al-mudarat ya. Jadi tapi tidak ada mengorbankan agama. Adapun mudahanah yaitu mengorbankan agama, mengatakan yang tidak benar tentang agama demi kemaslahatan duniawi. Demi kemaslahatan apa? Duniawi. Contohnya gimana mudahanah? Misalnya ada orang tanya, gimana sih Fun? Oh dia bagus. Padahal enggak bagus. Tapi supaya dia bisa kerja sama orang ini. Ya, menurut kamu saya gimana? Oh kamu bagus, top. Padahal enggak bagus, agamanya enggak bagus. Tapi dia ngomong begitu supaya bisa kerja sama duniawi sama orang ini. Ini enggak, ini namanya mudahanah, enggak boleh. Mudahanah. Kalau mudarat boleh ya. Kita ada korban duniawi demi kemaslahatan. Ya, mudarat seperti apa? Seperti misalnya kita ngobrol sama orang. Orang itu merokok depan kita. Ya kita sabar-sabar aja. Batu-batu. Demi apa? Supaya kita bisa nyampaikan agama sama dia. Kalau mudahana gimana? Gimana Ustaz menurut antum merokok bagus enggak? Oh bagus, itu mudahana, enggak boleh. Menyatakan hukum yang salah demi untuk kemaslahatan enggak boleh. Atau kita mau dakwahi orang yang main musik. Kita sabar-sabar dia sambil merokok, dia merokok, kita sabar, bicara tentang tauhid dulu, bukan bicara tentang musik belakangan. Tapi kalau mudahana, saya juga bisa main, bukan cuma kamu aja, jeng ya itu namanya mengorbankan agama demi kemaslahatan duniawi, enggak boleh. Jadi bedanya mudarat boleh, mudahana tidak boleh. Tapi hadis berikutnya wa anha dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adhunnu fulan wal fulanan ya'rifani min dinina syai'an, rawahul Bukhari. Kata Nabi, menurutku si fulan dan si fulan tidak mengetahui tentang agama kita sama sekali. Rasulullah menyebutkan dua orang ini dengan namanya, si fulan dan si fulan. Ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an. Menurutku si fulan dan si fulan tidak mengetahui sesuatu pun tentang agama kita. Hadis riwayat Bukhari. Kata para ulama, maksudnya ini orang munafik. Dia KTP-nya Islam, tapi Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah menggibah mereka karena mereka orang apa? Munafik. Orang munafik boleh digibahi. Orang munafik boleh digibahi. Makanya Rasulullah mengatakan mereka tidak tahu tentang agama kita sama sekali. Ya, ini tidak mengapa. Para ulama ijma boleh menggibah orang kafir dan boleh menggibah orang apa? Munafik. Tidak jadi masalah. Dalil akan orang ini menunjukkan mereka adalah orang munafik karena Rasulullah mengatakan mereka tidak mengetahui agama kita. Seakan-akan mereka bukan golongan dari kita. Ya'rifani min dinina syai'an ma adhunnu anna fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an. Saya tidak menduga si fulan dan si fulan mengetahui sedikit pun tentang agama kita. Berarti seakan-akan dia bukan dari agama kita meskipun KTP-nya Islam. Menunjukkan dua orang ini adalah orang apa? Munafik. Tapi hadis berikutnya an Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha, dan dia seorang wanita Quraisy. Namanya Fatimah bintu Qais bin Khalid bin Wahb bin Al-Qurasyiyah Al-Fihriyah. Qalat, dia berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dia janda, dicerai sama suaminya. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada yang melamarnya. Faqultu, aku berkata, inna Abul Jahm
wa Muawiyah yakhatabani, ya Rasulullah sungguhnya dua orang Abu Jaham dan Muawiyah melamarku. Faqala Rasulullah SAW kemudian menggibah kedua orang tersebut, Muawiyah dan Abu Jaham. Kata karena dia sedang minta nasihat, bolehkah mana saya mau terima? Kata Nabi SAW, amma Muawiyah tu fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah miskin enggak punya harta. Wa amma Abu Jaham, mungkin Rasulullah tahu ini dia bagaimana kondisi keseharian seperti apa, maka Rasulullah ingin carikan orang yang pas yang bisa sinkron dengan Fatimah binti Qais ini. Dia mengatakan Muawiyah enggak punya harta. Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham fala yadha'ul asa natiqihi. Adapun Abu Jaham tongkat itu enggak pernah lepas dari pundaknya, selalu bawa tongkat di sini. Maksudnya apa? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia suka bersafar. Kalau dia suka bersafar, kasihan kau ditinggal terus. Pendapat yang kedua, dia itu suka mukul istri. Karena tongkatnya dia, tek, tek. Minta apa? Minta apa? Mau beli apa? Kulkas baru. Mau ke mall, ke mall. Jadi tongkatnya enggak boleh lepas dari apa? Pundaknya. Suka mukul istri. Dan pendapat ini lebih kuat. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Sahih Muslim, amma Abul Jaham fadarrabun lin nisa. Adapun Abul Jaham suka mukul wanita. Wa huwa tafsirun li riwayati la yadha'u al-asa natiqi. Ini tafsir dari sabda Nabi, dia tidak pernah menanggalkan tongkat dari pundaknya. Wa qila ma'nahu katsirul asfar. Ada yang mengatakan maknanya dia suka bawa tongkat, sering bersafar. Tapi pendapat pertama yang lebih kuat, bahwasanya dia suka mukul apa? Istri. Tapi bagaimana kisah ini? Kisahnya seorang wanita bernama Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Dia seorang wanita Quraisy. Wanita Quraisy nasabnya tinggi atau tidak? Tinggi. Dan dia adalah saudari dari Dhahak bin Qais as-Sahabi. Ada sahabat namanya Dhahak bin Qais. Ini saudarinya, tetapi lebih tua daripada Dhahak sekitar 10 tahun. Fatimah binti Qais masuk Islam ketika di Mekah. Jadi masuk Islam sejak awal. Sejak di Mekah sudah masuk Islam sebelum Nabi berhijrah. Kemudian dia berhijrah, maka dia termasuk dari wanita-wanita yang pertama hijrah ke kota Madinah. Wa kanat dzata jamalin wa akhlin wa kamal wa nubl, dan dia adalah wanita yang terkenal cantik, cerdas dan sempurna. Dan dia menikah dengan Abu Amr bin Hafs Al-Makhzumi, menikah dengan seorang lelaki yang juga dari suku Quraisy yang tinggi, dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu sukunya, kabilahnya Abu Jahal, termasuk Quraisy juga. Bani Hashim kabilahnya Nabi Muhammad SAW, Bani Makhzum kabilahnya Abu Jahal, yang keduanya berinduk kepada Quraisy, paham? Di bawah Quraisy banyak kabilah-kabilah kecil. Suaminya dulu dari Bani Makhzum, kabilah yang top. Fatallaqaha, kemudian suaminya mencerainya. Setelah dicerai, maka langsung banyak orang melamar. Itu bedanya janda dulu sama janda sekarang. Janda dulu begitu cerai habis masa iddah langsung orang apa? Mendaftar. Janda sekarang enggak. Terlalu banyak saingan, yang enggak janda masih banyak ya. Qadarullah, itu perbedaannya ya. Saya melihat para sahabat dahulu, kalau ada janda mereka segera nikahi dalam rangka menolong ya. Dalam rangka apa? Menolong. Bahkan mereka menikahi janda teman dekatnya yang meninggal dunia. Sehingga tidak ada janda yang nganggur ya. Kecuali janda yang tidak mau. Tidak mau. Seperti istrinya Utsman, ya, Nailah bintul Farafisah, ketika dilamar oleh Muawiyah tidak mau. Dia ingin cintanya tidak. Dia bilang saya tidak mau cinta saya luntur kepada Utsman bin Affan. Padahal Utsman ketika itu meninggal usia 80-an sementara dia masih muda. Tidak mau dia. Seperti Ummu Darda As-Sughra, ketika suaminya meninggal Abu Darda dilamar, dia juga tidak mau. Dia bilang saya ingin di surga bersama Abu Darda. Saya enggak mau laki-laki pengganti Abu Darda. Tapi yang lain terima. Seperti Asma binti Umais radhiyallahu anha. Suami pertamanya atau dia pernah menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam perang Mu'tah, mati syahid. Meninggal langsung dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nikah dengan Asma binti Umais hingga punya anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian Abu Bakar meninggal dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Hingga dia pernah nikah dengan 3 laki-laki hebat yang semua dijamin masuk surga.
Ja'far bin Abi Thalib yang disebut dengan At-Tayyar, yang terpenggal tangannya sehingga Allah gantikan tangannya dengan sayap untuk terbang di surga. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang tidak tahu Abu Bakar As-Siddiq? Kemudian Ali bin Abi Thalib. Tapi begitu, itu ada yang janda, langsung ada yang daftar. Itulah beda janda dulu dengan janda sekarang. Taib, akhirnya ada dua orang yang melamar. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jaham. Dua-duanya orang nasab tinggi. Muawiyah dari Bani Umayyah, Quraisy. Ya. Kabilahnya Utsman bin Affan. Abu Jaham saya kurang tahu siapa ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjelaskan ini ghibah, Nabi menggibah. Tadi ghibah yang boleh karena diminta nasihat. Amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah miskin, tidak ada hartanya. Abu Jaham suka pukul perempuan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ingkahi Usama bin Zaid." Sudah nikah sama saja sama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini bukan orang yang berkabilah, bapaknya Zaid bin Harithah dulu budak yang dimerdekakan, dibeli oleh ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah. Kemudian Khadijah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimerdekakan oleh Nabi menjadi anak angkat Nabi sampai disebut dulu Zaid bin Muhammad, kemudian tidak boleh lagi jadi Zaid bin Harithah, tapi intinya dia dulunya apa? Budak. Kemudian dia punya putra, berarti putranya ini Usama juga nasabnya dulu anaknya apa, Bu? Budak. Tapi Nabi menyuruh Fatimah binti Qais Al-Qurashiyah dari Quraisy untuk menikah dengan Usama bin Zaid. Ketika dia mau menikah dengan Usama bin Zaid, keluarganya tidak suka. Karena nasabnya tinggi, menikah dengan anak budak bagaimana ceritanya? Maka keluarganya tidak mau. Maka Rasulullah SAW menasihati, dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, keluargaku tidak mau. Rasulullah nasihati, ta'atullah wa ta'atu rasulihi khairun laki. Engkau taat kepada Allah, taat kepada Rasul lebih baik bagimu. Akhirnya dia berkata kepada keluarganya, la ankihu illa alladhi da'ani ilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan menikah kecuali yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanakahtu, aku pun menikah dengan Usama. Usama ini kalau tidak salah dia kulitnya hitam kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah. Jadi bukan seperti mungkin orang Quraisy pada umumnya ya. Apalagi dia anaknya apa? Budak. Bapaknya kalau enggak salah enggak, Zaid berbeda dengan Usama. Karena kalau enggak salah Zaid bin Harithah menikah dengan, saya lupa, Usama ini ibunya kalau enggak salah Habasyiyah ya. Intinya dia berkulit hitam tapi dinikahi oleh, nanti dicek lagi ya, Allah alam saya lupa juga ya. Kalau enggak salah istrinya Ummu Aiman, hadonahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah menikah dengan Ummu Aiman, punya anak siapa? Usama. Usama kulitnya agak hitam kalau enggak salah. Tapi Fatimah karena ini anjuran Nabi maka dia terima. Keluarganya sudah jangan yang ini enggak. Ini anjuran Nabi. Kemudian apa kata Fatimah binti Qais? Fatimah berarti benar-benar move on ya. Yang lalu ini yang baru, dia serius dengan yang baru. Sebagian janda enggak move on ya. Move terus. Faja'alallahu fihi khairan waqtu bittu bihi. Perhatikan kata Fatimah, dia menyebutkan akibat dia, dampak dari dia taat kepada Nabi, dia mengatakan maka Allah jadikan pada Usama atau pernikahan kami banyak kebaikan. Dan aku dicemburui karena menikah dengan apa? Usama. Artinya banyak kebaikan di balik itu. Kata beliau, "Fasharrafani Allah bi Abi Zaid wa karramani Allah bi Abi Zaid." Allah telah memuliakan aku dengan Usama suamiku Abu Zaid. Allah karramani, memberikan aku karamah dengan Abu Zaid ya. Di antara keutamaan beliau ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, maka orang-orang bermusyawarah di rumahnya. Di rumah siapa? Fatimah bintu Qais. Mereka ingin memilih khalifah yang baru, tapi musyawarah tersebut di rumahnya, menunjukkan dia wanita yang dimuliakan. Karena musyawarah untuk pilih khalifah baru di rumahnya, berarti rumah spesial. Beliau menikah di khilafah Muawiyah bin
Abi Sufyan. Ini yang pernah ngelamar jadi khalifah. Kemudian dia meninggal di masa kekhalifahan Muawiyah. Tapi dia bangga punya suami siapa? Usama. Ini dalil tentang bolehnya kalau ada yang bertanya tentang kita, minta musyawarah, maka kita harus jelaskan keburukannya. Harus jelaskan keburukan kebaikannya. Kata orang, kalau orang datang sama kamu, Ustadz, ada orang mau lamar putri saya. Ustadz kenalkan, bagaimana menurut Ustadz? Ya, kita harus menjadikan posisi seakan-akan itu putri kita yang mau dilamar. Maka kita harus benar-benar milih. Serius, nggak ada yang disembunyikan. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Hadis berikutnya wa an Zaid bin Arqam qala kharajna ma Rasulullah sallallahu fi safarin asaba an-nasa fihi shiddah. Kata Zaid bin Arqam, kami bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar bersafar, maka orang-orang ditimpa dengan kesulitan. Itu mungkin kurang makanan dan yang lainnya. Qala Abdullah bin Ubay, maka berkatalah Abdullah bin Ubay, kepimpinan orang-orang munafik, di ashabi kepada teman-temannya. Dia berkata, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan kalian bantu berinfak, jangan kalian bantu orang-orang di sekeliling Nabi sampai mereka berpisah dari Nabi, sampai mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul sombong lagi, dia berkata, la irja'na ilal madinati la yukhrijanal azu minhal adza. Nanti kalau kita pulang ke Madinah, maka yang kuat akan mengusir yang lemah. Maksudnya kami orang munafik, orang penduduk asli yang kuat akan mengusir yang miskin. Ternyata itu didengar oleh Zaid bin Arqam. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bidzalik. Aku pun lapor kepada Nabi tentang perkataan gembong orang munafik ini. Fa arsala ila Abdullah bin Ubay fajtahada yaminahu ma fa'ala. Maka Rasulullah sallallahu mengecek. Rasulullah sallallahu kirim seorang untuk bertanya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, benarkah engkau mengatakan demikian? Maka dia bersumpah, demi Allah tidak, demi Allah tidak. Faqalu, orang-orang berkata, kadzaba Zaid. Zaid bin Arqam telah berdusta Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid, fa waqa'a fi nafsi mimma qaluhu shiddah. Aku benar-benar berat ketika aku dituduh berdusta. Hatta anzalallahu ta'ala tasdiki. Maka Allah turunkan ayat membenarkan kejadian ini, apa yang aku laporkan kepada Nabi. Surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasul. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun tentang perkataan Abdullah bin Ubay dan membenarkan Zaid. Tsumma da'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah turun ayat memungkar omongan mereka, Nabi panggil mereka, mari. Liyastaghfir lahum, saya mohon ampun buat kalian. Ternyata mereka tidak mau. Lawaw falau ru'usahum, mereka pun balik wajah mereka, tidak mau dimohon ampunkan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil tentang boleh menggibah orang munafik. Orang munafik tidak jadi masalah menggibah mereka. Bahkan orang munafik bahayanya lebih parah daripada orang kafir. Karena orang munafik KTP-nya Islam. Mereka merusak Islam dari dalam. Kalau orang kafir yang merusak, kita tahu dia kafir, statusnya kafir ya. Kita mungkin banyak yang menolak. Tapi kalau orang munafik KTP-nya Islam, banyak yang terpedaya. Padahal mereka benci dengan syariat Islam. Tidak suka syariat Islam tersebar. Hati mereka sakit kalau melihat orang berjenggot. Hati mereka sakit melihat orang bercadar. Hati mereka sakit melihat orang pergi ke masjid, sholat berjamaah. Hati mereka sakit kalau ada hukum Islam ditegakkan, mereka sakit hati. Itu orang munafik. Benci dengan syariat Tuhan. Mereka ingin bikin syariat sendiri. Ini orang munafik. Mereka senang kalau kemasan tersebar. Mereka senang kalau homoseksual, katanya enggak ada masalah. Homoseksual enggak ada masalah. Ngapain orang Allah ngurusin masalah esek-esek seperti ini katanya. Ngeri. Mereka ini lebih parah daripada orang-orang kafir asli. Karena mereka KTP-nya apa? Islam. Apalagi kalau mereka punya gelar. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut orang munafik, kata Allah, humul aduwwu fahdharhum. Mereka lah musuh sesungguhnya, maka waspadalah kepada mereka. Ketika Allah menyebutkan di awal surat Al-Baqarah, Allah sebutkan sifat-sifat orang beriman. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ciri orang beriman. Yang beriman, orang beriman kepada yang gaib, beriman kepada walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang beriman kepada Al-Qur'an, kepada kitab-kitab sebelumnya dan beriman kepada hari akhirat. Sifat orang beriman mungkin 2-3 ayat. Kemudian Allah sebutkan sifat orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim.
Orang kafir mungkin 2 ayat, saya lupa berapa ayat, tapi sifatnya mereka begitu, ya. Kamu beri peringatan atau enggak sama saja. Hati mereka tertutup, telinga mereka tertutup, mata mereka ada penutup. Bagi mereka azab yang pedih. Kemudian Allah bercerita tentang orang munafik panjang. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wal ladzina. Allah sebutkan di antara orang-orang ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat padahal mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah dan orang yang beriman. Terus Allah sebutkan banyak. Ternyata ketika Allah sebutkan sifat orang munafik lebih panjang daripada orang apa? Kafir. Allah bongkar mereka dalam surat Al-Munafiqun. Allah bongkar mereka dalam surat Taubah. Banyak sekali Allah sebutkan sifat mereka. Sampai disebut surat Taubah surat Fadhihah. Itu Fadhihah kenapa? Membongkar aib-aib orang munafik. Kenapa orang munafik lebih jelaskan lebih banyak? Karena orang munafik ini KTP-nya Islam. Maka perlu dijelaskan sifat-sifatnya. Agar kita tahu sifat-sifat orang munafik bisa kita cocokkan. Di zaman sekarang ada yang sifat seperti ini mesti KTP-nya Islam tapi apa? Munafik. Kalau di zaman Nabi saja ada munafik, apalagi zaman sekarang. Intinya menggibah orang munafik tidak jadi masalah. Dalam rangka memperingatkan umat dari bahaya mereka. Taib, hadis berikutnya. Ini saya habiskan karena bab ini kita masuk bab lain pertemuan berikutnya. Ibu masih sabar? Masih, tapi enggak semangat. Masih, itu sudah capek ya. Sudah capek. Saya enggak gibah ya, saya ngomong langsung ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Hind imra'atu Abi Sufyan. Berkata Hind bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan. Hind kalau bahasa Arab bisa Hindun, bisa Hindan, bisa Hindin. Tergantung dalam konteks apa, sebagai subjek atau sebagai objek. Kalau Indonesia sudah dipaket jadi Hindun sudah. Hindun. Bacanya Hind. Qalat Hind imra'atu Abi Sufyan. Berkata Hind istrinya Abu Sufyan. Dia berkata kepada Nabi, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Abu Sufyan rajulun syahih." Ya Rasulullah, ini dia gibah suaminya karena cari solusi. Istifta bertanya. Tadi gibah yang dibolehkan apa? Bertanya. Ya Rasulullah, Abu Sufyan lelaki yang pelit. Wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Dia memberikan kepadaku dan anak-anakku tidak cukup kecuali aku ambil uang dia diam-diam. Dan dia tidak tahu. Boleh atau enggak? Kata Rasulullah SAW, ibu sudah jawab, boleh katanya. Semangat sekali ngambil uang suami. Qala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kata Nabi kepada Hind, ambillah dari Abu Sufyan yang secukupnya buatmu dan anak-anakmu bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf, yaitu ukuran yang secukupnya. Misalnya gini, ada sebuah keluarga istri, dia punya anak-anak 3, anak-anak sekolah, biaya sekolah misalnya tiap bulan 100 ribu, dia 300 ribu tiap bulan, biaya makan mereka, taruhlah biaya dia hidup yang wajar, dia dan anak-anaknya ternyata 2 juta atau 3 juta. Suaminya cuma kasih 1 juta, dia boleh ngambil 2 juta, jangan ngambil 3 juta. Dia ngambil yang cukup dengan kebutuhan yang wajar, bukan dia ngambil untuk beli emas, kemudian dia ambil untuk sekolah mahal, enggak, yang wajar. Yang ma'ruf itu boleh. Dengan syarat suaminya memberi tidak cukup. Kalau sudah cukup, enggak boleh, namanya nyolong. Enggak boleh. Suami udah kasih, udah gembrot dia, udah masih lagi nyuri uang untuk beli es krim, enggak boleh. Minta izin. Itu uang suami. Jadi hanya boleh ngambil kalau suaminya tidak cukup memberikan, padahal suaminya punya. Beda kalau suaminya enggak punya. Maka istrinya harus mensinkronkan dirinya dengan kemampuan suami. Kata Allah, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Kalau punya harta lapang silakan berinfak mengeluarkan hartanya sesuai dengan kelapangannya. Siapa yang hartanya disempitkan oleh Allah, dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Maka istri harus beradaptasi dengan kondisi suami. Ini ceritanya suaminya Abu Sufyan punya uang lebih tapi tidak memberi yang cukup, maka dikatakan pelit. Berarti dia punya uang tapi tidak kasih. Rasulullah membolehkan ngambil secukupnya. Ini dalil tentang boleh menggibah kalau ada istifta bertanya kepada ustadz atau ulama, meskipun yang digibahi suaminya sendiri, tapi pada poin tersebut saja, pada poin yang mau dia tanyakan. Tidak boleh kemudian melebar ke sana kemari, mengumbar aib-aib suaminya yang lain, tidak boleh. Hukumnya haram.
Taib. Taib, itu hadis terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas tentang haramnya namimah. Taib, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.